wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingunalatai, salam sahujud karende malempang. Adil kata lino bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Yang saya hormati Bapak Paul Diman SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara retorik. Dan yang saya cintai dan saya banggakan serta saya sayangi teman-teman sekalian. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di tempat yang kita cintai ini tanpa kekurangan suatu apapun. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato saya tentang katakan tidak pada narkoba. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, kita semua tentu sudah tahu bahwa pada masa remaja adalah masa di mana kita mencari jati diri kita. Masa di mana kita menentukan arah kemana kita melangkah, dan masa di mana kita menentukan tujuan hidup kita. Namun sayangnya pada saat ini dengan derasnya arus modernisasi, kemajuan zaman, kemajuan teknologi, banyak remaja yang terjerumus ke dalam hal-hal negatif, salah pergaulan, dan salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Kita sering mendengar berita di televisi, surat kabar, di TikTok, di internet, dan di media sosial lainnya tentang kasus narkoba di kalangan remaja. Yang menyedihkan, pelaku dan pengguna, pengedar bukan hanya orang dewasa, melainkan banyak anak sekolah dan mahasiswa yang terjerat dalam lingkaran narkoba. Mereka tergoda karena rasa ingin tahu apa sih narkoba, bagaimana sih narkoba tersebut. Dan ada juga yang terjerumus ke dalam lingkaran tersebut karena banyaknya beban pikirannya, ingin rasa ketenangan, ingin rasa bahagia. Memang benar, narkoba bisa memberikan ketenangan, bisa memberikan kebahagiaan. Namun, itu semua hanyalah sementara. Karena narkoba mengandung bahan-bahan yang sangat berbahaya dan dapat merugikan diri kita sendiri. Narkoba memiliki efek pada pikiran, pada suasana hati, pada perilaku. Dia bisa mengubah semua hal dalam diri kita. Dalam hal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa narkoba memiliki efek langsung pada sistem saraf dalam tubuh kita. Namun, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan yang narkoba berikan kepada diri kita hanyalah ketenangan dan kebahagiaan serta kenyamanan
sesaat. Perlahan-lahan narkoba akan menggerogoti tubuh kita, menguasai tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi ketergantungan terhadap narkoba. Dan kita akan terus menggunakan yang namanya narkoba untuk melegakan pikiran kita, untuk menenangkan diri kita. Namun perlahan dia akan merusak sistem-sistem saraf yang ada dalam tubuh kita. Teman-teman yang saya cintai, penyalahgunaan narkoba menimbulkan banyak sekali dampak buruk bagi kehidupan kita. Dampak bagi kesehatan mental, masa depan, serta kesehatan kita, hidup kita menjadi hancur. Dari segi kesehatan bisa kita lihat, narkoba menyebabkan organ tubuh kita, terutama otak kita menjadi hancur. Jantung serta organ-organ yang ada dalam tubuh kita menjadi hancur perlahan. Sehingga cenderung pengguna narkoba akan memiliki daya tahan tubuh yang sangat rendah dan menurun. Mengapa? Karena narkoba akan merusak sistem-sistem saraf dalam diri kita sehingga mudah terjangkit oleh penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita, seperti HIV/AIDS, seperti kanker dan lainnya. Dari segi kesehatan mental dan psikologi, pengguna narkoba cenderung mengalami gangguan kejiwaan seperti halusinasi, depresi, dan mudah marah, bahkan kehilangan kontrol dirinya sendiri. Inilah yang kita katakan sebelumnya bahwa narkoba memberikan ketenangan sesaat pada diri kita, namun jauh dan jauh, semakin jauh kita menggunakan narkoba, maka diri kita akan menjadi kehilangan arah, jiwa kita akan menjadi depresi, halusinasi yang tinggi bagi diri kita akan terjadi. Kita akan menghalalkan segala cara untuk untuk membeli yang namanya narkoba, untuk memenuhi ketergantungan, kebiasaan yang ada dalam diri kita, di mana diri kita yang tergantung dalam narkoba, terjerat dalam kasus narkoba, maka kita akan sulit untuk keluar dalam lingkaran narkoba tersebut. Teman-teman yang saya cintai, banyak sekali kasus-kasus dalam Indonesia yang seharusnya kita sudah tahu. Kita bahkan tak jarang mendengar kasus-kasus para artis yang menggunakan narkoba karena untuk ketenangannya. Ada juga yang mahasiswa ataupun siswa anak sekolah yang menjadi pengedar narkoba sekaligus menjadi pengguna narkoba dengan berbagai alasan. Ada yang membuat alasan dia menjadi pengedar karena keuangan dalam keluarganya yang tidak memadai, dan juga ada juga yang mengatakan bahwa terlalu banyak masalah dalam dirinya, terlalu banyak masalah dalam hidupnya, sehingga dia mencari ketenangan diri dengan menggunakan narkoba. Pada
awal tahun 2025, BNN menangkap 9.586 tersangka dan menyita sampai 4,1 ton narkoba berbagai jenis. Dan banyak contoh lain yang bisa kita lihat. Dan tak jarang kita mendengar kasus narkoba di Indonesia ini. Jadi teman-teman yang saya cintai, daripada kita menyesali di kemudian hari, lebih baik kita mencegah sejak dini. Ada beberapa langkah sederhana untuk kita lakukan agar kita menjauhkan diri dari narkoba dan mencegah penyalahgunaan yang namanya narkoba. Kita bisa melakukan dengan pilih pergaulan yang baik. Lingkungan sangat mempengaruhi diri kita. Ketika lingkungan kita tidak mendukung ke hal-hal positif, ke hal-hal yang baik, maka kita akan mengikuti hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif dalam lingkungan sekitar kita. Yang kedua, aktif dalam hal kegiatan positif. Sama halnya dengan yang tadi teman-teman, kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti yang menunjang bakat kita atau hobi-hobi kita. Seperti tari, kita bisa saja mengikuti sanggar di luar, kita bisa terus melatih potensi yang ada dalam diri kita. Dan bisa juga kita ikuti organisasi yang di luar kampus maupun di dalam kampus agar pengetahuan potensi yang ada dalam diri kita semakin berkembang, semakin terarah dan semakin terstruktur. Dan juga teman-teman, kita bisa memperkuat iman dan pengetahuan kita, dekatkan diri kepada Tuhan, dan terus meningkatkan pemahaman kita tentang bahayanya narkoba. Dengan iman yang kuat dan pengetahuan yang luas, kita lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan, dan kita akan lebih mampu menilai yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Karena dengan iman yang kuat, kita memiliki kemampuan dan kita memiliki pikiran yang jernih dan mampu menilai yang mana yang baik dan benar. Iman menjadikan seseorang menjadi lebih tenang dan lebih kuat dalam menghadapi suatu hal, masalah yang ada dalam kehidupan seperti narkoba. Dan dengan iman yang kuat, kita bisa berani mengatakan tidak kepada narkoba. Maka teman-teman sekalian, orang tua telah memberikan harapan yang tinggi kepada kita. Mereka telah berharap kita menjadi orang yang berguna dan berpotensi besar. Maka kita harus mengingat, kita harus berjuang untuk mimpi kita dan masa depan kita. Maka kita harus menjadi generasi yang kuat, sehat, cerdas, bijaksana, dan menjadi generasi yang mampu membawa perubahan positif bagi kehidupan kita dan bagi negara kita. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dan dosen pengampu yang telah mendengarkan pidato saya ini. Semoga apa yang saya katakan dan sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi pengingat bahwa kita semua tidak boleh menyalahgunakan narkoba, tidak boleh memakai yang namanya narkoba. Kita harus berani mengatakan
tidak kepada narkoba. Sekian video dari saya. Sekian pidato dari saya. Terima kasih.